Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dan sekali lagi program ini mengingatkan kita betapa sukacitanya kita ketika kita tidak dibiarkan jalan sendiri, namun selalu Tuhan yang adalah Gembala Agung kita menuntun kehidupan kita lewat kebenaran firman-Nya. Yang hari ini kita akan sama-sama renungkan dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita pasti pernah mendengar atau mungkin juga secara sadar atau tidak sadar kita mengucapkan sebuah kalimat yang bunyinya seperti ini. Kamu gak kenal siapa saya? Saudara, ini sebuah kalimat yang kita mungkin pikir biasa saja. Namun kalau saudara perhatikan dengan lebih seksama, kalimat ini sebenarnya adalah kalimat yang ingin menunjukkan kehebatan atau kekuatan yang dimiliki oleh orang yang mengucapkannya. Dan kalau kita sama-sama perhatikan lagi dengan seksama, kalimat ini sebenarnya mau atau menuntut sebuah pengakuan dari orang lain. Kamu gak kenal ya siapa saya? Setidaknya kalimat ini mau bilang saya ini adalah orang yang A, B, C, D yang Bapak Ibu Saudara bisa isi dengan sendirinya. Saudara, inilah gaya hidup atau kalau mau dibilang prinsip hidup yang diajarkan oleh dunia kita. Dunia mengajarkan mempertahankan hak-hak itu oke, sekalipun harus mengorbankan hak-hak orang lain. Saudara, inilah yang diajarkan oleh dunia. Namun hari ini, Paulus mengajak kita dan juga jemaat Filipi yang menjadi pembaca mula-mulanya untuk meneladani Kristus. Saudara, Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, bagian ini mengajak jemaat di Filipi sebagai sebuah komunitas untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, bagaimana Tuhan Yesus merelakan, melepaskan hak-hak yang dimilikinya sebagai Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam ayat ke-6 sampai ayat ke-7, Paulus menekankan yang walaupun dalam rupa Allah. Saudara, kata rupa di dalam bagian ini bukan berbicara tentang cover atau packaging atau kelihatannya. Tetapi Paulus menekankan yang walaupun Allah yang sesungguhnya tidak pernah menganggap kesetaraan yang dia punya sebagai Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Namun ada dua bentuk kata kerja aktif yang Paulus gunakan. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Paulus ingin menekankan dia yang adalah Allah merelakan hak-haknya, keistimewaannya sebagai Allah untuk dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, hidup bersama dengan manusia. Saudara, mungkin kita berpikir loh, kalau sudah jadi manusia berarti dia bukan Allah lagi dong.
Saudara, pernyataan ini salah. Selama dia ada di dalam dunia, dia adalah Allah 100% dan dia manusia 100%. Namun yang membedakannya, dia tidak berdosa seperti kita. Saudara, apa yang Paulus ingin katakan dari ayat 6-7 adalah Tuhan Yesus yang adalah Allah merelakan, melepaskan semua hak-haknya, membuat dirinya menjadi nothing. Dia yang adalah everything. Tetapi dia membuat dirinya menjadi manusia biasa seperti kita, hanya tidak berdosa. Saudara, itulah kerendahan hati yang Tuhan Yesus lakukan. Paulus tidak hanya berhenti, hanya sampai pada kerendahan hati dia menjadi seorang manusia. Di dalam ayat yang ke-8, Paulus meng-highlight dia adalah pribadi yang taat sampai mati, bahkan matinya di kayu salib. Saudara, berbicara kayu salib, berbicara penyaliban. Saudara, penyaliban itu dilarang untuk dilakukan terhadap warga negara Roma. Dan penyaliban itu dianggap sebagai sebuah kutukan bagi orang Yahudi. Karena dia tergantung di antara langit dan bumi. Ditolak oleh Allah, ditolak oleh manusia. Saudara, penyaliban dilakukan hanya untuk penjahat kelas ikan paus, saudara. Artinya bukan sembarang penjahat, tapi penjahat yang benar-benar jahat. Dan saudara jangan pernah lupa, penyaliban adalah bentuk penghukuman yang paling hina, yang paling memalukan. Dan sekali lagi, penyaliban adalah bentuk hukuman mati yang sangat menyakitkan. Tapi saudara, Tuhan Yesus di dalam ketaatannya, dia melepaskan haknya supaya dia bisa mendapatkan kita yang adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang harusnya binasa. Orang-orang yang seharusnya ada di atas kayu salib. Tapi saudara, Tuhan melepaskan itu semua demi kasih-Nya kepada kita. Saudara, mari kita meresponi bagian ini. Bukan hanya dengan, oh oke, saya tahu. Oh oke, saya mengerti. Tapi mari sebagai seorang Kristen, kita menjadi pengikut Kristus yang menyatakan karakter kerendahan hati dalam hidup kita. Mari kita jangan memakai kata, kamu gak kenal ya siapa saya. Tapi mari ganti kalimat itu menjadi kalimat ajakan yang berkata, yuk kenal siapa Tuhan saya. Saya adalah seorang Kristen dan hidup saya mau menyatakan karakter Kristus yang adalah Tuhan yang saya sembah. Saya mau menjadi seorang yang menyatakan hidup saya diselamatkan oleh anugerah-Nya. Sehingga orang menamakan kita Kristen yang artinya pengikut Kristus yang sejati. Saudara, apa yang bisa kita terapkan? Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebagai seorang Kristen, jangan nunggu disapa. Tapi mari belajar menyapa, bahkan kepada orang yang mungkin lebih muda, mungkin orang yang posisinya tidak sama dengan kita. Orang yang mungkin dianggap oleh orang dunia ini tidak berarti. Saudara, mari kita pun melayani, jangan karena star syndrome. Kita melayani hanya karena ingin dapat pujian. Namun mari kita melayani dengan kerendahan hati kita. Mari kita bisa datang lebih awal di dalam tim kita untuk membantu pelayanan yang ada di tim kita. Jangan biarkan rekan pelayanan kita menunggu kedatangan kita. Saudara, mari kita all out dalam melayani. Seorang pendeta senior pernah berkata, kita harus all out melayani. Dengan sukacita, dengan sukarela, tapi jangan suka-suka. Artinya apa saudara? Mari berikan yang terbaik.
karena kita pun sudah mengalami yang terbaik dari Tuhan. Dia rela melepaskan seluruh haknya demi mendapatkan kita. Masa sih kita kasih yang biasa-biasa sama Tuhan kita? Yuk mari kita sama-sama menyatakan siapa Tuhan kita dengan sikap kerendahan hati yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon Tuhan menolong kita menyatakan diri kita sebagai seorang Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami kembali lagi diingatkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa meneladani kerendahan hati Kristus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami bukan untuk menunggu dilayani, namun kami menawarkan diri kami memberikan pelayanan bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami mengenal kami sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Tuhan tolong kami, berikan kemampuan kepada kami melawan kesombongan yang ada di dalam dunia ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terlebih dahulu melayani kami dan menyelamatkan hidup kami berdoa. Amin.